Kawan Akurat, kembali lagi bersama saya Ratu Tiara, masih di Akurat Talk. Dan hari ini di studionya Akurat Spesial sudah kedatangan dengan pria-pria tampan di studio Akurat. Aku sangat tampan. Tadi gagal benten. Nah, mereka ini merupakan salah satu orkes dari Balada Siroy. Nah, mungkin bisa kenalan dulu satu-satu nama dan juga perannya di film Balada Siroy. Yang mana? Kita yang tengah. Oh ya. Halo, saya Martinelio. Halo, saya Biowan. Halo, saya Albizar. Kebalik-balik ya. Nah, ini kalau misalnya, kalau meranin di Balada Siroy-nya ini satu-satu sebagai apa nih? Saya jadi Joe. Saya jadi Ani. Saya jadi siapa? Minder. Saya jadi Minder. Enggak, saya jadi Roy. Saya jadi Dula. Saya jadi Ica. Gitu ya. Udah tahu saya. Tadi bingung. Iya, jadi malah justru kita jadi penasaran ya, ini karakternya sebenarnya main di Balada Siroy sebagai apa gitu ya. Kita jadi penasaran justru ya. Saya jadi Balada. Dia jadi si. Saya jadi Roy. Makanya pas nih kan. Balada si Roy. Nah, untuk Abizar di tantangannya di film Balada Siroy ini apa? Karena kan ini merupakan salah satu debut filmnya Abizar. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Tantangannya banyak. Terima kasih. Banyak tantangannya. Saya main sama Tata Ginting. Itu tantangan. Karena kalau disingkat tantangan jadi Tata Ginting juga. Iya, Cuman betul. ya sudah lah, itu nggak penting. Kena. Ya, dikit lagi ya. Intinya apa ya? Banyak banget tantangannya kali ini. Film pertama juga jadi main karakter. Terus juga dengan cerita yang emang base-nya itu dari tahun 80-an gitu, dengan novel yang benar-benar legendaris kan. Terus juga main sama teman-teman ini semua, abang-abang hebat ini. Jadi dan juga banyak banget scene fighting-nya, itu tantangan luar biasa. Lu training waktu itu fighting berapa lama? Dia nanya dia. Oh iya. Iya benar betul. Berat gak sih membawa kisah yang lama gitu untuk kemudian kan di remake lagi dengan tampilan yang lebih muda gitu? Ya, bilang berat sih berat gitu loh. Ya, kayaknya kata-kata di remake gak pas karena Balada Siroy belum pernah difilmkan sebelumnya. Yes. Ini kita Aliwana. Malah sebenarnya kita memproduksi baru ya, Baru, di Balada bener-bener, Siroy ini gitu. Tapi di mungkin zaman adaptasi, sekarang kan? mungkin. Adaptasi dari novel. Iya. Iya. Itu gimana tuh? Nah, itu gimana tuh? Berat gak? Berat nggak? Karena kan ekspektasi novel, Oh, iya. pembaca novelnya itu Itu berat banget ya. Ini kayak sekarang saya juga berat banget ini gini. Berat banget karena ya bahayanya itu, ini novel kan tahun 80-an ya, dan rata-rata pembacanya sekarang kan berarti sudah dibilang bukan Gen Z lagi gitu, bukan Gen Z, iya bukan Gen Z lagi. Iya, jadi lumayan berat karena kita harus bawa euforia tahun 80-an ini kayak era sekarang. Nah, bener nggak waktu itu memutuskan gabung bermain di Balada Siroy itu karena kata-kata Assalamualaikum, itu beneran? Kalau itu jangan nanya saya, nanyanya Mas Fajar. Oh begitu, jadi kita harus menguliknya ke Mas Fajar gitu ya. Undang deh Mas Fajarnya. Udah. video call. Nah, kalau Bio sendiri nih kan Ya, berperan saya sendiri. sebagai Bertiga ketua sih. geng gitu ya, Saya bertiga. bertiga. Oh iya, sekarang bertiga di Iya, studio. sendiri. Nah, kan berperan sebagai ketua geng. Nah, penasaran dulu di sekolah apakah ketua geng juga? Enggak, public enemy. Iya. Karena apa biasanya? Karena yang paling pinter. Enggak. Biasanya public enemy itu kan justru yang paling pinter dan paling berprestasi. Iya, kalau misalnya itu sih saya bersyukur. Ini enggak, karena dari kecil udah syuting, jadi sering nggak masuk sekolah, kok tetap lulus nih anak. Sekali masuk sekolah juga. Sekali masuk sekolah cuma tidur ya. Kalau di lokasi kan gitu ya, temennya orang-orang gede semua. Iya. Ya. Ketemu sama yang sepantara. Sudah Jadi lah. tua sendiri. Jadi tua sendiri. Ya gitu, jadi bulan-bulanan. Ya kadang mingguan sih. Biasanya berapa tuh bulanan? Ya tergantung rate. Bang, aku mau kayak kau itu kayak mana bang? Kayak mana bang?
Jadi seru ya di studio akurat nih. Nah kalau Kak Martin mungkin bisa diceritain karakternya di film Balada Si Roy ini. Aku di sini jadi kakak yang overprotective terhadap adiknya gitu. Nah dia itu punya ibu bapak, pokoknya kita sekeluarga, dan ibu bapak kita tuh aku di sini mainnya sama Zulfa ya. Kita ibu bapaknya nggak pernah ada di rumah karena selalu sibuk dengan kerja. Berarti jadi kakaknya Zulfa Maharani. Kakak sekaligus protektor, sekaligus kepala rumah tangga di saat orang tua lagi pergi, sekaligus driver. Berarti Sekaligus fashion stylist ya. Banyak lah Bos. Tugasnya banyak. Nah kalau kembali lagi ke Abizar nih, kan kita juga ngelihat trailernya itu Abizar berinteraksi dengan anjing. Nah susah nggak sih selama bermain film itu membangun interaksinya? Kan, udah cukup. Enggak. Karena apa ya? Karena udah terbiasa sama hewan juga, dan alhamdulillahnya juga hewan. Iya betul. Dan alhamdulillahnya juga si anjing itu Ya bener. Iya benar. Ya, si anjing. Cuma maksudnya dalam satu kalimat aneh aja. Alhamdulillahnya si anjing itu. Ya beruntungnya si anjing itu juga gampang bonding sama kita, jadi malah big problem. Memang. Bercandanya sama. Luar biasa. Si anjing itu bercandanya sama kita. Jadi iya. Jadi memang dipasangnya memang anjing yang sudah terbiasa berinteraksi nongkrong. dengan Udah di-train manusia lah. gitu Iya. ya kan. Gitu. Nah kalau Biowan sendiri sebenarnya apa sih pesan yang berusaha disampaikan dari film ini? Aku rasa tentang kebebasan yang dicari oleh seorang anak muda gitu loh. Ketika dia kehilangan dan merasakan begitu beratnya sebuah kehilangan, begitu beratnya grief, dia mencari senang itu ada di mana, lalu bertabrakan dengan kepentingan yang lain. Oh ternyata bebas itu terbatas gitu loh. Bagaimana kebebasan itu diperjuangkan oleh seorang Roy, itu sih. Iya, inti dari film Balada Si Roy ini kan juga karena pemeran utamanya itu diceritakan memang masih mencari jati diri gitu kan ya, karena masa-masa SMA kan masa untuk mencari Iya. jati diri. Nah, kalau kita ngobrol mengenai masa SMA, kita penasaran nih Kak Martin, masa SMA-nya gimana sih dan apakah sama Yang tadi- gitu yang tadi dengan ceritain. yang ada di Balada Si Roy? Yang tadi Enggak dong. Beda sih. beda. Masa-masa SMA Kan kalau yang satu nih Bio Public Enemy. Nah, Iya. kita penasaran kalau masa SMA-nya Kak Martin ya, apa? aku masa SMA-nya lebih banyak ke sendiri. Cuma masa Lone SMP wolf. ya lone wolf. Kalau SMP itu yang lebih banyak ngumpul sama banyak orang. Kalau SMA lebih ke self contemplating, terus mencari ini apakah benar jalur yang ini apa benar apa enggak. Dia lebih ke lone wolf sih. Gitu ya, jadi mencari jati diri. Mhm. Nah, jadi flashback gak nih? Kan syuting Balada Si Roy, jadi kangen nih, jadi pengen balik lagi sekolah gitu. Waktu ngelihat Abizar sama Ucup sama siapa aja tuh? Fahri sama Jordi sama Omara dan Bio. Lu geng lu siapa aja? Dia sama Ada. dia sama Fakri. Itu ngelihat solidarity mereka mirip. Sementara kan gue di situ posisinya nggak boleh ikut campur kan, nggak boleh ikut campur. Ya udah itu gue terapin biar mereka tetap menjadi mereka dan mereka solid ya. Gue dilihatin dari jauh aja ngiri pengen banget ikutan, tapi karena gue bukan salah satu dari mereka juga jaga jarak. Mereka jaga jarak karena mereka belagu. Enggak sih. Enggak. Ya. Jadi flashback kayak semangat masa muda dulu Iya, gitu, yang semangat kayak masa geng-gengan muda. gitu, itu yang bikin ini kesolidan di masing-masing kita, masing-masing geng itu biasanya ya kan yang justru bikin kangen gitu. Selain jajanan gitu ya, jajanan masa sekolah dulu gitu. Nah, kalau kesan-kesannya nih, karena kan ini film Balada Si Roy film pertamanya Abizar, kesan-kesannya apa dan rencananya itu mimpinya pengen berperan sebagai apa? Kesan-kesan gue di film ini, gue bersyukur karena gue bisa ketemu sama orang-orang hebat gitu, contohnya seperti Biowan. Jujur, emang dari waktu film dia tayang ada sebuah film, di situ gue ngefans banget sama dia. Ada sebuah film. Ya, nggak mungkin gue Iya, benar. ceritain, ini film ini lagi promo Balada Si Roy, bener aja lah. Udah lah, nggak mau tuh ya.
Habis itu Ada lu sih. Lu bangun dong, berdiri. Baru di sini ya cowok baperan. Baru ketemu kita cowok baperan, biasanya cewek. Nah, habis itu gue sempat bilang ke dia, gue ngefans sama lu di film ini karena lu menurut gue keren banget gitu. Dan alhamdulillah gue bisa ketemu sama dia gitu, bisa satu project dan mainnya yang intensnya sama dia juga gitu. Di situ saya nangis. Di situ saya juga nangis. Saya Karena keinjek saya soalnya nggak ngobrol kakinya. sama dia. Soalnya saya keinjek kakinya. Iya, kalau kaki saya ngicik dia. Saya ngerasa iba. Nah, kita juga penasaran proses syuting adegan laganya gimana sih? Katanya nggak pakai stuntman gitu ya, Abizar? Iya, 80% kita sendiri, tapi ada beberapa yang pakai stuntman karena mengkhawatirkan safety dari tiap karakter orang di situ. Bukan karena kita sekeren itu ya? Enggak. Oh. Kayaknya sih sekeren itu. Enggak. Belum sanggup saya. Gitu. Nah, kalau Bio sendiri apakah sebelumnya itu memang belajar bela diri khusus atau apa khusus gitu? Syuting dari umur 4 tahun, jadi ngerasain beberapa kali lah fighting dalam film itu seperti apa. Tinggal di adjust aja ketika di Balada Siroi. Tapi senang banget bisa ketemu Abizar. Maksudnya walaupun debutnya dia punya basic bela diri yang bagus. Jadi semua timing, semua soalnya berantem di film itu kayak menari gitu. Jadi ketemu partner menari yang pas itu sangat sulit gitu, dan pas banget ketemunya sama Abizar tuh kayak kita menari yang indah jadinya ini. Dan semoga nonton suka sih. Bahkan kita nagih pas latihan. Kita nagih ya. Lagi yuk mentah kuning. Iya. Adegan aksinya itu ada yang Lagi muntah kuning. Terus Mbak kasihan Mbaknya mau ngomong. adegan aksinya itu ada yang diulang-ulang nggak sih? Ada yang harus retake berulang-ulang? Semuanya diulang-ulang. Oh, semuanya? Iya. Kalau sekali, Apa wah itu? kayaknya saya udah bukan. Oh, apa yang salah? Apa yang Ya, Pasti dalam ada kendala teknis. dalam film pasti ada kendala teknis, Karena camera banyak movement, penyesuaiannya. ya background, ya banyak sih kalau dijelaskan, tapi ya pasti ulang-ulang dan capek. banget. Nah, kita juga penasaran nih Martin, apa sih yang berbeda dari film Balada Siroi ini selain mengusung tema tentang aksi remaja gitu ya? Saya sih waktu nerima ini karena satu emang udah lama banget gue mimpi buat jadi supportingnya Abizar dan Biowan kan. Udah lama banget, gue pengen banget jadi supportingnya mereka. Alhamdulillah. Padahal dia baru tahu kita juga dia. Pada saat itu di situ ya, padahal Pengen baru banget. kenal. Baru tahu Gue saya. udah itu sekitar 10 tahun lalu lah. 10 tahun ke depan saya akan bermain sama Abizar dan Biowan dan saya akan terima. Saya mulai dari sekarang. Jadi saat mereka masih kecil, Kak Martin sudah Iya. bermimpi gitu ya, bisa berpartner Iya. dan bisa main film bareng gitu. Alhamdulillah, doa saya didengar Forsir. dan di ini kan. Ya itulah siapa gitu. Tapi emang apa yang bikin ini beda? Bebek sama kuda. Enggak dong. Apa yang bikin ini beda? Karena ini actionnya Lu malu. dibawa oleh orang-orang baru dan orang apa kayak Abizar, terus habis itu Biowan, terus ya itu tadi muncul Bijak. Enggak. Pari. Itu Apa kan yang bikin beda? gayanya kan muda ya. Iya. Sementara dipasang baju zaman dulu, style zaman dulu, properti zaman dulu, terus habis itu kita melihat mereka bermain, itu jadi warna sendiri. Jadi ada modernnya, dan itu menurut gue malah jadi jembatan gimana kita bisa ngelihat tahun 80-an di era sekarang. Ya, jadi Balada Siroi ini bagaimana kita melihat tahun 80-an kemudian diproduksi dengan era zaman sekarang Ya. gitu ya kan. Nah, kalau misalnya untuk Kak Martin nih, kan setelah single Ratusan Purnama gitu, mau rilis single lain lagi nggak? Karena kita mungkin penasaran gitu ya kan, karena biasa ngisi soundtrack film juga Ya. kan. Ribuan, jutaan. Karena setelah Ratusan Purnama belum ada lagi ya Kak? Belum. Benar-benar Ratusan Purnama sepertinya gitu ya. Memang dari dulu mimpi saya itu untuk menjadi seorang biduan ya. Ada mimpinya katanya mau Nah, working. gue banyak mimpi banyak. Enggak. Kalau untuk single kayaknya belum dulu deh.
karena emang lagi mau fokus ke acting dulu. Iya. Gitu. Paling duet ya. Duet enggak dong. Bisa Trio. Iya. Boy band. Bisa. Sepertinya Kita aja jadi Green Day. Iya. Udah pasti bertiga. sebenarnya lebih enjoy mana Kak, nyanyi atau acting? Kak Martin. Kalau enjoy karena di acting ini yang kita pelajarin adalah manusia, aku pribadi sih lebih seneng acting karena lebih memahami kemanusiaan. Karena bisa mendalami karakter, lalu kemudian kita juga bisa mendalami peran dari pasangan kita, Iya. ya kan, bagaimana ngikutin alur gitu ya kan, supaya ketemu nih matching gitu. Ya itu satu dan dua ya kita jadi meredam semuanya, kayak misalnya aja kita lagi nyetir terus tiba-tiba kita disalip set. Mungkin Leo yang 5 tahun ke belakang, gue ini jalur gua kenapa lu ambil? Mungkin gitu. Cuman kalau sekarang set Turun. Enggak dong. Nggak diteriakin lagi. Oh mungkin dia buru-buru. Oh mungkin dia kebelet. Oh lebih pengertian, lebih manusia. Jadi bisa memahami perasaan orang lain karena pernah berperan di posisi itu gitu, Iya. memahami peran posisi orang lain gitu Kak Martin ya kan. Nah kalau Bio sendiri juga kan kita terkenal dengan suka tampil nyentrik. Nah mungkin bisa menjadi inspirasi dari teman-teman semua. Inspirasi fashionnya dari mana sih? Apalagi kalau buat cowok ya, karena kan biasanya cowok gitu-gitu aja gitu. Tadi Ya aja kan? mau kesini pakai jas hujan. Gitu. Karena Jadi kan Bio beda gitu ya kan. Inspirasinya nggak ada sih, aku biasanya tampil kayak gitu karena biasanya sesuai tema aja. Misalnya aku temanya misalnya nanti ini aku jadi karakter Dula. Oh iya, Dula tuh orangnya seperti apa sih, bagaimana merepresentasikannya dalam sebuah bentuk outfit gitu loh, bajunya seperti apa, sepatunya seperti apa. Ya paling kayak gitu sih inspirasinya. Gitu ya, jadi semoga bisa menjadi inspirasi kawan-kawan akurat semua. Nah terakhir nih Kak, apa pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa nonton Balada Si Roy, karena kenapa? Karena bikin film mahal Ya. Terus kalau nggak laku kita sedih. Kalian nggak mau kan nilai kita sedih. Gak serius. Roy, ayo Roy, kasih tau Roy. Kenapa harus nonton Balada Si Roy? Kenapa kalian harus nonton Balada Si Roy? Karena di sini bernostalgia akan kehidupan masa SMA kita, deket banget sama kehidupan kita yang sekarang juga, dan juga banyak banget unsur-unsur yang bisa kalian kulik dalam film Balada Si Roy, maupun itu dari sejarah dan segi lainnya. Dan ini menjadikan pelajaran banget yang bisa dicontoh sama kalian, karena ini gue rasain untuk lebih sayang sama Betul. Sepakat. Oke, jadi jangan lupa saksikan film Balada Si Roy tanggal 19 Januari 2023 hanya di Bioskop terdekat lah. Gitu, jadi kawan akurat jangan lupa untuk menyaksikan film Balada Si Roy yang akan tayang di seluruh bioskop di tanah air pada tanggal 19 Januari 2023. Nah untuk itu sekian, saya Ratu Tiara bersama dengan teman-teman dari Balada Si Roy. Yeay! Terima kasih akurat. Terima kasih, Terima kasih kawan akurat Terima menonton. kasih. Thank you. Love you. Nonton ya. Love you.